Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, saudara, sepanjang hari ini saya banyak berkhotbah tentang tema daripada gereja kita di bulan ini, yaitu bait suci. Saya lupa, bait suci Roh Kudus, apa ya namanya, coba dengarkan. Kok jadi lupa saya ya? Temanya apa? Bait Roh Kudus yang diurapi. Bait Roh Kudus yang diurapi. Saya percaya bahwa saudara dan saya di dalam hidup Anda ini adalah bait sucinya Roh Kudus. Katakan amin. Minggu yang lalu sudah banyak mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan beberapa orang mengalaminya. Dan kita ini menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Di mana Roh Kudus menyertai kita untuk diutus. Kata pengurapan itu identik dengan pengutusan. Kita itu disertai. Pergi kemana kita? Pergi ke dunia. Pergi ke lingkungan kita. Pergi ke situasi komunitas kita. Tujuannya cuma satu. Supaya Anda dan saya menjadi berkat. Katakan amin. Supaya orang lain lihat bahwa ini adalah bait suci. Ini adalah rumah Tuhan. Di mana kita ini disertai oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara, di ibadah sepanjang hari ini saya banyak ngomong soal kehidupan kita. Ya, ibadah 1 tadi saya banyak ngomong soal pengertian ini bahwa kita ini adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah rumah Tuhan, maka hidup kita ini tempat di mana rumah Tuhan itu tempat Tuhan bergerak bebas. Kalau Tuhan sungguh-sungguh Anda inginkan betah dalam hidup Anda, kerasan dalam hidup Anda, maka satu ini, izinkan Roh Kudus itu bekerja bebas, bergerak dengan bebas di dalam hidup kita. Untuk membawa kita kepada seluruh rencananya. Ya, itu saya jelaskan. Lalu yang kedua, kalau kita di rumah Tuhan itu tempat Tuhan itu mencium bau yang wangi. Mencium bau yang wangi itu bicara soal pertobatan. Pertobatan itu berjenjang. Saya pertama ketika terima Yesus dalam hati saya, dalam hidup saya mengalami pemindahan dari gelap kepada terang. Tapi setelah itu saya tidak berhenti. Saya harus mengalami banyak pertobatan demi pertobatan. Mungkin karakter saya, sikap hati saya, kebiasaan buruk saya mengalami perubahan, pertobatan. Itu artinya kita sedang berbau wangi. Semua keputusan hidup kita untuk bertobat itu yang membuat kita ini berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu pertobatan yang berjenjang. Itu namanya kita sedang mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Katakan amin. Dan kita harus mengalaminya. Lalu setelah itu rumah Tuhan itu apa? Tempat Tuhan memulihkan orang lain. Jadi dalam 1 Raja-Raja dikatakan kalau ada orang asing datang ke rumah Tuhan itu. Lalu mereka memohon, berteriak kepada Tuhan. Tuhan itu juga akan menolong mereka. Artinya rumah Tuhan itu tempat Allah memulihkan orang lain. Saya percaya kalau kita adalah rumah Tuhan, Anda adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan orang lain. Halo, amin. Sehingga pertumbuhanmu menjadi dewasa itu saya percaya akan menginspirasi orang lain. Sehingga orang lain lihat, wow, kamu berubah ya. Kamu dulu kalau model begini, waduh sudah marah besar. Tapi kok kamu sekarang santai ya, kok sekarang kamu begitu luar biasa, kamu berubah loh. Apa rahasianya? Anda bisa berkata, Yesus ada dalam hatiku. Yang kedua, aku dikembalakan di gereja Mawar Sharon. Saat aku ikut CG. Di situ aku mengalami sebuah perubahan. Anda diutus, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemulihan bagi orang lain. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Halo, amin. Amin. Nah, untuk itu di ibadah yang terakhir ini, di hari ini, saya akan banyak bicara soal satu musuh pertumbuhan rohani yang ada di hidup kita sebagai rumah Tuhan. Apa itu? Amarah. Ya, kadang-kala kita ini bertumbuh di amarah yang tidak selesai. Kita itu hidup di tahun 2023 tapi perasaan kita ini masih hidup di 5-10 tahun yang lalu. Satu saat saya didatangi seseorang minta konseling dengan saya. Pak Yudi, saya mau konseling.
Karena ini wanita, saya coba arahkan dengan konselor wanita. Dia nggak mau, pokoknya dengan Pak Yudi. Nggak mau yang lain. Sudah, nanti saya ajak teman saya ya untuk dampingi ya. Oke, udah. Saya suruh dia duduk, lalu saya tanya apa yang bisa saya bantu. Wanita ini menunduk, lihat saya menunduk, lihat saya. Saya sampai ikut-ikutan begini saya. Apa persoalannya? Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Yudi, saya benci laki-laki. Saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena saya laki-laki, betul nggak? Saya nggak kelihatan minor loh, enggak loh saudara. Saya laki-laki, maco. Nah terus kamu ngapain kamu ngotot bikin konseling dengan saya? Pokoknya saya mau dengan Pak Yudi, tapi saya ngomong begini. Ya kenapa? Ternyata dia mengalami sebuah trauma. Sebuah trauma di masa lalu yang belum selesai. Amarahnya itu terus bertahun-tahun. Makanya saya kenal dia ini sebenarnya bukan orang baru. Dia ini bahkan sudah mulai terlibat di dalam pelayanan. Tapi sering gak cocok. Pelayanan ini ganti pindah, pelayanan ini pindah lagi. Waduh dan bertengkar terus dengan yang namanya pria. Rupanya ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu adalah lubang di mana iblis akan menahan dia untuk supaya dia gak bertumbuh. Apa itu? Kemarahan dalam hati yang belum selesai. Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia belum deal dengan hatinya itu. Sehingga pertumbuhan tahun demi tahun dia isi dengan kemarahan, kebencian yang belum selesai. Padahal kebenaran sudah disampaikan. Tapi orang ini tetap mempertahankan rasa marahnya. Dia aman dengan marahnya itu. Padahal itu penghalang pertumbuhan rohaninya. Makanya saudara kita tidak akan pernah bisa menjadi bait suci yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita nggak selesai dengan hati kita. Saya pilih secara spesifik ini. Ya di ibadah terakhir ini. Yaitu menaklukkan amarah. Karena itu yang seringkali mendominasi hati kita. Perasaan marah. Ada seorang jemaat datang pada saya dan dia ini sudah menikah beberapa waktu tapi belum punya anak. Bukan gak bisa punya anak karena suaminya tidak mau. Ya, dengan saya, Pak Yudi gimana ya ini? Lalu saya coba bicara, kenapa? Rupanya yang pria ini pernah trauma masa lalunya. Karena waktu itu karena dia anak nomor 1, lalu dia punya adik banyak. Satu hari orang tuanya ini pergi dan titipkan anaknya yang paling kecil atau adiknya yang dia paling kecil. Itu jagain ya. Ya, dia adiknya banyak sudah, ini paling kecil. Udah mulai umur 8 bulan, sudah mulai belajar jalan, suruh jaga. Nah satu saat ketika orang tuanya pergi, laki-laki ini agak meleng, tidak memperhatikan adiknya. Mungkin dia lagi sibuk sesuatu, tiba-tiba adiknya jatuh, saudara. Adiknya jatuh dan kepalanya kebentur sehingga bocor. Wah, ketika orang tuanya tahu, orang tuanya marah-marah sama dia. Anak ini dalam trauma ketakutan. Lalu orang tuanya mungkin tanpa sadar berkata, bagaimana kamu bisa punya anak? Jagain adikmu aja gak bisa, kamu memang kurang pinter. Ini bahasa saya perhalus ya, bahasa kasarnya adalah, kamu kurang pinter kamu ini. Oh, dan itu membuat sakit hatinya. Dan perkataan itu terus diingat sampai dia bertumbuh. Dan dia selalu menjudge, menghakimi dirinya bahwa aku memang gak bisa punya anak. Aku gak siap punya anak. Nanti anakku jatuh, nanti anakku gini, lebih baik aku gak usah punya anak. Waduh, ngalami trauma masa lalu. Dan itu disimpan di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun tapi dia terus hidup dengan masalah itu. Sampai akhirnya saya bilang, kamu dengan perasaan itu, perasaan marah terhadap dirimu sendiri, tanpa sadar pertama kamu merugikan dirimu. Lalu yang kedua kamu merugikan istrimu. Padahal istrimu ingin punya anak. Kamu merugikan orang tua atau mertuamu. Bahkan kamu mulai merugikan rencana Tuhan di hidupmu.
Siapa sangka nanti suatu saat Tuhan itu pakai anakmu menjadi besar dalam tangan Tuhan. Tidak berhasil gara-gara apa? Kamu berada di trauma itu. Kamu terus menyalahkan diri, kamu marah dengan dirimu sendiri. Trauma dengan itu. Sudahlah, itu sudah berlalu. Belum tentu kok kamu seperti itu. Itu kan peristiwa sekali dan itu memang kamu mungkin gak hati-hati dengan itu. Tapi kalau kamu mau belajar lebih hati-hati lagi, kamu pasti bisa merawat anakmu. Siapa bilang kamu tidak bisa punya anak? Waktu saya ngomong begitu, saya beritakan dia, Tuhan itu punya rencana buat hidupmu. Jangan sampai kemarahan terhadap dirimu ini membuat kamu membatalkan semua rencana Tuhan. Dia nangis di situ. Saya doakan. Sampai 3 bulan saudara. Si wanita telepon saya, kok Yudi saya hamil. Lah kan cepet. Ternyata tokcer juga. Bisa ternyata. Anaknya lahir dan yang pria ini dipulihkan Tuhan. Dia berkata, thank you kok Yudi, aku sekarang dipulihkan. Begitu orang dipulihkan, orang ini langsung ketemu dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Berkat Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Makanya saya bahas ini. Ayo kita belajar untuk menaklukkan amarah. Sementara saya khotbah ini mungkin, saya nggak tahu ada beberapa orang Anda yang mengalami ini. Ayo malam hari ini kita mengalami pemulihan bersama-sama. Katakan amin. Kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin saudara. Supaya bait Roh Kudus yang diurap itu nyata dalam hidup Anda. Anda adalah orang yang berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Amin. Oke, kita akan lihat sekarang Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Kita baca Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Saya bacakan buat saudara. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Alkitab jelas berkata, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang sebenarnya tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Kedagingannya itu menutup matanya. Itu termasuk kebodohan, kebebalan. Padahal kita ini sudah banyak diberitahu tapi mata kita tertutup. Amarah itu mendominasi hidup kita sehingga ketika amarah mendominasi kita itu menutup telinga kita, menutup pikiran, menutup hati kita untuk suara Tuhan berbicara. Orang emosi amarah itu kadang-kadang meledak-ledak dan membuat kita itu tidak bisa berpikir jernih. Nah itu yang Alkitab sebut kebodohan. Amarah itu menutup semuanya karena emosi kita, kedagingan kita meluap-luap. Sehingga banyak orang akhirnya melakukan satu hal yang di luar dugaan. Karena apa? Kemarahan. Bahkan sampai titik membunuh orang karena kemarahan. Nah ini adalah bagian dari, maaf ya saya pakai kata Alkitab ini. Termasuk kebodohan di dada orang ini. Karena apa? Dia dikuasai oleh yang namanya emosi yang terlalu berlebihan. Makanya Alkitab jelas dikatakan jangan lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Matanya tertutup dengan gelap yang ada. Nah sekarang saya jelaskan dulu penyebab kemarahan apa. Yang pertama adalah keinginan yang tidak tercapai. Kemarahan itu muncul karena sebuah keinginan yang tidak tercapai. Lawan daripada itu adalah bersyukur. Ketika keinginan kita nggak tercapai, belajarlah untuk bersyukur. Sebab pengertian ini penting, saudara. Rencana Tuhan dalam hidup Anda ini kadang bertentangan dengan kehendak Anda. Halo, pernah nggak Anda berdoa A, tapi yang Anda terima adalah B. Pernah itu gak? Ngalami itu. Anda berdoa supaya misalnya, oh ini mengalami kesembuhan. Tapi jawaban Tuhan berbeda, malah mengalami kematian misalnya. Waduh, gara-gara itu Anda marah. Karena keinginanmu tidak tercapai. Anda marah dengan situasi itu. Dan detik ketika Anda marah itu, sebenarnya itu adalah pintu iblis untuk masuk merebut hatimu. Sehingga tadi bilang Anda tiba-tiba tinggal di dalam kebodohanmu. Mata kita gelap, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Bawaannya kita kecewa dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Di balik semua peristiwa yang terjadi, saya percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cuma Anda harus mengerti waktunya Tuhan.
Cuma Anda harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan lekas-lekas marah karena keinginan yang tidak tercapai. Dia gak bisa lihat rencana Tuhan. Ada seorang bapak punya 2 anak. Ya, anak ini berbeda dua-dua ini. Yang satu itu suka ngomel, suka marah, tidak pernah puas. Tapi yang kedua itu anak ini suka bersyukur, suka berterima kasih. Satu hari papanya ini agak curiga dengan anak yang kedua. Ya kalau ngomel-ngomel ya sudah, itu manusia banget ngomel-ngomel. Tapi yang kedua ini sukanya terima kasih dan bersyukur. Bapaknya lihat anak yang kedua ini agak aneh-aneh ini. Ini anak diberkati bersyukur, tidak diberkati bersyukur. Ditolong bersyukur, enggak ditolong bersyukur. Kok aneh anak ini? Apakah dia ini ada yang rusak sudah sarafnya? Akhirnya bapaknya menguji, tes. Oke, bapaknya ini pergi keluar kota. Sebelum pergi keluar kota dia pamit. Nah, papamu ini mau keluar kota, di kota A. Kamu mau oleh-oleh apa? Si anak nomor 1 ditanya, kamu mau oleh-oleh apa? Oh, oleh-oleh baju, Pak. Baju yang itu loh kayak, saya selalu lupa itu apa? Let it go, let it go. Oh, Frozen, ya Frozen. Anda tahu Frozen? Itu loh daging Frozen, daging dingin itu loh. Udah, yang mekrok-mekrok itu loh Pak. Ya, nanti Papa beliin itu ya. Makasih. Yang 2. Nah, papamu ini pingin lagi mau pergi keluar kota. Kamu mau pesen apa untuk oleh-oleh? Oh, aku gelang aja Pak. Gelang yang imitasi gak apa-apa. Loh, itu murah, gak apa-apa. Berapa? 1 aja, enggak 20. Papanya malah bilang 20. Oh 20 nanti masanya kebanyakan Pak, gak cukup tangannya. 1 aja. Sungguhan 1, iya 1. Oke, saudara. 2 minggu kemudian papanya pulang. Bawa 2 kardus besar. Yang 1 dibuka. Begitu dibuka baju model Frozen tadi itu. Tapi warnanya kuning. Anak ini gak suka warna kuning, ngomel dia biasa mulai ngomel. Loh Papa ini loh kok dikasih baju kuning sih? Kan Papa tahu aku gak suka warna kuning. Ini Papa ini gimana sih kok gak kenal anaknya? Wah ngomel-ngomel. Papanya udah bilang loh kan kamu gak ngomong. Yang ada cuman ini terus gimana? Oh ya Papa ini gak kenal anaknya. Wah ngomel-ngomel, marah-marah. Ya tapi tetap bajunya dibawa sih. Wah ngomel-ngomel Papa ini gak marah-marah terus. Sedangkan yang kedua, nah ini tesnya. Papanya pengen lihat, nah setelah ini ya kamu pasti ikut ngomel seperti kakakmu. Ayo dibuka saudara. Yang kardus kedua ternyata bukan gelang isinya, maaf ya kotoran kuda saudara. Waktu kotoran kuda papanya pengen lihat reaksinya. Sekarang dia marah. Sekarang dia ini pasti marah. Pasti ngomel nih ya, ayo coba. Begitu dia lihat kotoran kuda, anaknya itu berlutut kepada papanya berkata, "Pak, terima kasih ya Pak." Papanya mulai curiga, ini anaknya betul-betul bocor halus sungguhan ini. Kok bisa dikasih kotoran kuda masih terima kasih itu loh. Papanya tanya, "Kenapa kamu berterima kasih?" "Iya, karena aku tahu Papa ini pasti punya rencana yang lain. Rencana yang baik buat aku. Gak mungkin Papa berikan aku kotoran kuda, pasti ada maksudnya." "Maksud apa? Maksud apa?" "Papa pingin aku kasih kuda kan?" "Enggak, iya gak mungkin. Aku tahu Papa ini baik, gak mungkin kasih aku ini kotoran kuda. Pasti Papa mau kasih aku kuda. Buat apa kotoran kuda?" Enggak. "Iyalah Pak, gak apa-apa, terima kasih ya Pak. Kudanya belum datang, kotorannya dulu yang datang. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak." Oh papanya agak kepepet gara-gara itu. Karena lihat anaknya terima kasih ya Pak buat kudanya. Papanya beli kuda sungguhan buat dia. Gara-gara itu. Karena apa? Bersyukur. Bersyukur itu senjatamu untuk melihat mujizat Tuhan dalam hidup Anda. Makanya itu tanggalkan amarah kita. Jangan sampai kita tinggal di amarah. Karena amarah itu akan membuat kita justru keluar dari rencana Tuhan. Amarah itu membuat kita justru keluar dari kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan yang Anda yang tidak tercapai. Percayalah kalau itu belum Anda dapatkan, asal hidup Anda benar. Anda terus mengucap syukur, saya percaya ada waktunya nanti. Tuhan akan datang dengan berkat dalam hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Di mana Tuhan akan menjawab doa.
seperti yang Tuhan mau. Dan Anda akan terkejut karena apa? Anda adalah orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi yang pertama, penyebab amarah adalah keinginan yang tak tercapai. Yang kedua adalah harga diri yang direndahkan. Saudara merasa bahwa harga dirimu ini direndahkan. Orang jadi kepahitan sama orang lain. Gara-gara merasa diremehkan. Ya diremehkan itu memang gak enak. Tapi saya percaya begini saudara. Ketika Anda diremehkan gak perlu marah, gak perlu dibalas. Ya percayalah. Kalau Anda tetap hidup benar. Anda akan melihat bagaimana peninggian itu datang dari Tuhan. Saya itu belajar bagaimana kalau kita tetap memilih untuk rendah hati. Gak perlu menonjolkan diri. Rendah hati, tenang aja. Saya tahu ada waktunya di mana kita tuh akan diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Saya itu pernah satu saat, ini cerita sendiri. Ya ketika saya diutus di Manado. Lalu satu hari kita itu ada dalam pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tiba-tiba ada satu, karena saya masih muda waktu itu masih umur 30-an. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang lebih senior. Saya enggak sebutnya lebih senior. Saya tahu dia mungkin bermaksud bergurau tapi agak keterlaluan. Karena saya ini gembala juga, mereka gembala. Tiba-tiba dia pukul saya pakai kertas koran. Shalom Yudi, wok gitu saudara. Saya sampai kaget tuh. Di depan seluruh hamba-hamba Tuhan saya dipukul pakai koran shalom. Saya kaget. Ya memang dia lebih tua. Saya oke, oh ya om, shalom om. Gimana kabarnya Yudi? Baik om, baik. Terus dia bilang, Yudi saya ada buku bagus, kamu mau gak? Ya mau. Mau gak apa-apa om? Mau. Soalnya saya dengar begini, kamu kalau khotbah diurapi tapi gak ada isinya khotbahmu. Di depan orang banyak, wow. Ya, saya digituin tuh kayak saya dipancing untuk ngamuk, untuk marah. Wow kamu meremehkan aku, ya udah tak buktikan. Wow macam-macam, kayak dipancing begitu. Saya tapi memilih untuk enggak perlu marah sudah. Peninggian itu datang dari Tuhan. Halo amin, saya memutuskan, oh ya om, nanti saya belajar. Om bisa gak minta bukunya, nanti saya akan pelajari. Malah saya gitu, iya nanti tak kasih ya bukunya ya kamu belajar ya. Supaya khotbahmu ada isinya. Amin, betul. Enggak sampai 1 bulan kemudian. Waktu itu ada perayaan Paskah seluruh kota gitu kan. Seluruh kota, lalu kita hamba-hamba Tuhan kumpul. Lalu mereka cari siapa yang khotbah untuk perayaan Paskah itu. Semua pilih Pak Yudi Kusmanto aja yang khotbah. Pak Yudi aja yang khotbah. Saya bilang, oh jangan saya. Om ini aja yang khotbah. Enggak, kami memutuskan Pak Yudi yang khotbah. Wah, waktu saya khotbah, om itu di depan mantuk-mantuk. Gitu. Saya bilang, om kali ini ada isinya enggak? Enggak, saya duduk. Khotbahnya sekarang bagus, berkat bukunya om. Tetap sombong dia. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Iya, peninggian dari Tuhan, katakan amin. Halo amin. Enggak perlu marah, enggak perlu kecewa, enggak perlu sakit hati. Tenang aja. Tuhan yang menjadi pembela hidup kita. Supaya Anda tidak gampang dikuasai oleh marah. Karena apa? Merasa harga dirimu diinjak-injak. Udahlah saudara. Kita ini kata Alkitab. Kalau Anda mau semakin tinggi jadilah hamba. Halo amin. Kalau Anda mau lebih tinggi dari yang lain jadilah hamba. Jadilah pelayan. Yesus memberikan contoh bagi kita. Kalau Anda mau ditinggikan, ambil pelayan yang paling bawah. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Tidak lagi mempertahankan kesateraannya dengan Tuhan, dengan Allah kata Alkitab. Yesus merendahkan dirinya sampai seperti itu. Untuk itulah kata Alkitab, Tuhan meninggikan dia. Halo amin. Sudah tidak ada cara lain untuk Anda bisa diangkat kecuali turun ke bawah. Tidak ada cara lain ketika Anda ke atas kecuali dengan satu cara. Anda turun ke bawah, tiba-tiba Tuhan angkat ke atas. Karena peninggian datang dari Tuhan. Nggak perlu marah ketika Anda diremehkan. Coba lihat kalau Anda diremehkan, Anda diam aja. Ampuni dia dengan sabar. Saya percaya satu saat Tuhan akan angkat hidupmu. Dan orang akan melihat, wow orang ini diberkati oleh Tuhan. Halo amin. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Halo amin. Oke, yang ketiga apa sih penyebab amarah apa? Peristiwa masa lalu. Ya, peristiwa masa lalu. Itu yang kadang-kadang tadi saya bilang, Anda di hidup tahun 2023 ini, tapi hatimu itu masih di 20 tahun yang lalu, penuh dengan kepahitan. Wah, itu yang susah
susah untuk lepas. Itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Itu yang membuat kita nggak bisa menjadi bait suci yang diurapi. Oleh karena apa? Hati kita ini masih hidup di 20 tahun yang lalu. Saya nggak lama lalu ketemu dengan seorang teman saya. Saya tahu dia belum kenal Tuhan. Saya injilin dia. Saya ceritakan tentang kasih Tuhan buat hidupnya. Tapi dia menjawab gini, di dunia ini Yudi nggak ada kasih. Dia ceritakan, kamu ingat dulu, dia teman kecil saya permainan. Saya masih ingat, papanya mendidik dia dengan keras sekali. Ya satu saat kami pernah main layangan, tiba-tiba karena sangat asik main layang-layang sampai kita itu sampai jam 6 sore baru pulang. Saya anterin dia di rumahnya. Papanya sudah berdiri di depan pakai sabuk ini, sabuknya dilepas begitu. Anaknya datang langsung sebet, dicambuk pakai sabuk. Pak. Anaknya waduh ampun, dipukul terus. Dan itu membekas dalam dirinya. Sampai dia berkata nanti kalau aku besar saya balas papa itu, tak balas papa itu. Sampai menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Makanya ketika dia hidup dia bertumbuh dengan kemarahan seperti itu. Semua persoalan tidak pernah diselesaikan dengan damai. Selalu dengan lemparan kursi, banting meja, perkelahian. Terus itu hidupnya terus penuh dengan kemarahan demi kemarahan. Kalau kemarahan itu tidak pernah selesai di hidup kita. Itu seperti api. Yang pertama mungkin kecil. Lalu kalau dibiarkan terus kemarahan itu akan semakin besar dan semakin besar. Orang ini bukan hanya marah kepada satu objek. Tapi orang ini akan marah dengan semua orang. Hatinya gampang tersinggung. Terpancing untuk emosi dan marah terus. Ya dengan sedikit itu dia marah. Tidak pernah menyelesaikan masalah dengan damai. Selalu dengan pertengkaran, perkelahian. Betapa mengerikan hidup orang seperti ini. Karena dikuasai oleh yang namanya amarah. Karena itu malam ini mari kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah hatimu, kasih-Nya menyembuhkan hati Anda. Halo amin. Halo amin. Nah sekarang bagaimana mengalahkan kemarahan? Bagaimana mengalahkan kemarahan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah melepaskan pengampunan. Sudah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melepaskan pengampunan itu akan memulihkan keadaan. Halo amin. Melepaskan pengampunan itu akan memulihkan keadaan. Tadi yang saya cerita kepada jemaat. Saya nggak tahu jam keberapa itu ya. Saya lupa. Ya, saya ini satu saat. Saya ini suka siang-siang begitu kalau udah selesai semuanya. Nggak setiap hari sih. Tapi kadang selesai saya suka pergi sendiri. Untuk pergi ke rumah sakit. Ya mendoakan orang sakit. Lalu memberitakan Injil buat mereka. Karena saya ini punya kartu pendeta dari Gereja Mawar Sharon. Saya lebih gampang masuk. Apalagi jam-jam besuk. Itu nggak saya ambil. Saya sengaja ambil jam siang yang mungkin orang nggak besuk. Ya belum besuk jamnya. Jadi saya datang ke situ. Saya tunjukkan kartu pendeta saya mau berdoa buat jemaat. Biasanya silakan Pak, begitu. Saya masuk dan kalau sudah masuk saya berdoa Tuhan, tunjukkan kamar yang mana yang saya bisa doakan orangnya. Ya tentunya nggak semua kamar saya bisa doakan, ya itu bisa selesainya besok sore, ya kebanyakan. Jadi satu aja. Nah saat saya dituntun oleh Tuhan masuk ke satu kamar, di situ ada seorang ibu yang terbaring sakit. Lalu yang jaga pun jaga itu tua-tua semua. Ya ada ibu, ada bapak tua-tua semua. Saya masuk, saya kasih salam shalom. Nama saya Pendeta Yudi Kusmanto, saya dari Gereja Mawar Sharon. Boleh nggak saya berdoa untuk yang sakit? Boleh nggak? Dia tanya, kamu mau didoakan sama pendeta mau nggak? Ya dia mau Pak, silakan Pak. Mau Pak, doakan. Saya berdiri di pinggir, biasanya saya sebelum doa saya ngomong sedikit tentang Yesus. Tentang Tuhan Yesus yang mengasihimu, dia mau menyelamatkanmu, dia mau memulihkan keadaanmu. Ya Tuhan dan saya tantang mau gak kamu terima Yesus dan sebagainya. Selesai itu saya doakan dia. Nah di tengah-tengah berdoa itu tiba-tiba Tuhan itu berkata dalam hati saya bahwa ini sakit bukan karena penyakit. Padahal sebelumnya saya sudah diberitahu ini sakit kanker getah bening, itu jelas sudah.
Tapi tiba-tiba Roh Kudus kayak bicara dengan saya, ini sakit bukan karena penyakit. Ada sebab lain ini. Udah begitu saya amin, saya lihat kok nggak ada yang muda. Saya tanya sama dia, anaknya yang mana gitu kan. Anaknya yang mana, begitu saya sebut anaknya yang mana, tiba-tiba dia buang mukanya ke kanan. Saya kaget dong, kenapa? Gak usah tanya anak-anak saya Pak. Anak saya itu kurang ajar sama saya. Saya tanya kepada teman-temannya, ternyata itu teman di panti jompo. Teman di panti jompo. Saya tanya kenapa? Oh iya, ini anak ini dia diusir oleh anaknya. Sekarang di panti jompo kami, dia kepahitan, dia marah dengan situasi itu. Bahkan dia marah kalau dia mati nanti dia larang anaknya datang ke kuburan gitu kan. Masa tahu dia. Begitu anaknya datang dia stop kamu gak boleh. Itu bukan anaknya yang lari, semua lari itu gara-gara itu. Takutan kan. Ya, sudah saking marahnya dia itu. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih beban di hati saya. Tuhan kasih beban. Ya sudah, boleh gak saya ketemu anaknya. Minta alamatnya, saya dikasih alamatnya. Sudah. Pada waktu kemudian saya ambil waktu untuk ketemu dengan anaknya. Saya datangi rumahnya, saya ketok rumahnya. Begitu dibuka, saya kaget lihat dia. Dia lebih kaget lihat saya. Ternyata jemaat Gereja Mawar Sharon. Jemaat iya, kamu lo iya gitu kamu. Ada apa kok? Ya, kok tumben datang ke sini? Ya itu. Kamu gak besukin mamamu di rumah sakit. Mamamu itu sakit loh. Kamu gak besukin, ya itu kok. Aku ini besukin mama, tapi mama itu larang saya untuk datang. Begitu saya datang lihat saya diusir. Berkali-kali saya diusir. Loh kenapa? Ya itu kok mamaku tuh cerewetnya minta ampun. Gara-gara mama itu aku hampir cerai loh sama istriku. Istriku ini suka akhirnya gak boleh ini gak boleh itu sama mama. Akhirnya istri saya marah. Kemarahan lagi sampai istri saya ngancam gini, kamu kalau kamu milih mama aku pergi. Kalau kamu milih aku biar mama pergi. Waduh ini pria kasihan kan, tertekan kanan kiri bingung dia. Akhirnya dia mencoba ngomong dengan mamanya baik-baik, mah kondisinya begini, mama tak titipin panti jompo dulu ya. Detik dia tahu, mamanya ini tahu kalau dia dititipkan, dia marah sekali dengan anaknya. Dia marah sekali, dia merasa diusir oleh mamanya. Jadi ini anak juga bingung saudara situasi itu. Dan dia sudah mau minta maaf, dia sudah mendengar khotbah di gereja kita, dia mau minta maaf tapi mamanya menolaknya. Waktu saya dengar cerita itu saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bilang dengan dia, besok kamu dengan Ko Yudi ya. Datang ke Mampu. Loh saya ini sudah datang berkali-kali loh Ko. Aku diusir terus sama bapak ini, aku datang bapak ini. Aku diusir terus loh. Saya bilang kan sama Ko Yudi belum. Kalau sama Ko Yudi kamu tetap diusir, maka genaplah, sempurnalah penderitaanmu ya. Ayo pergi. Ya besok ya. Ya besok. Saya datang masuk ke kamarnya. Ini saya masuk, saya bilang, Tante shalom, selamat siang Tante. Oh iya, gimana keadaannya? Ini masih sakit, begini apa? Oh iya, oke. Tante saya sini gak sendirian loh. Saya datang sama anaknya Tante. Begitu dilihat saudara, mamanya langsung buang muka lagi. Ngapain dia ke sini? Suruh dia pulang, gak usah ke sini. Anaknya itu pegangan kusen pintu. Nangis, ya kan Pak Yudi. Saya sudah bilang, mama itu nolak saya. Ya, saya bilang sama tante bu gitu tante, jangan gitu. Anaknya ini mau datang minta maaf sama tante. Enggak mau, enggak usah, enggak perlu. Pokoknya aku mati dia enggak boleh datang ke kuburan, enggak boleh. Udah, aku larang dia pergi datang ya. Pokoknya aku enggak mau. Saya lihat anaknya tambah nangis, kan bener kok Yudi. Tambah banter nangisnya. Wah saya ini jadi bingung, sudah kanan kiri jadi bingung. Akhirnya saya bilang sama anaknya, gini aja loh. Kamu langsung masuk aja, minta maaf sama mama. Lu nanti kalau aku diusir gimana? Enggak apa-apa. Diusirkan cuma mamamu yang mengusir. Pokoknya kamu datang minta ampun. Nanti kalau kamu ditampar sama mamamu tenang, mamamu itu lemah. Paling ditamparnya kayak dilus-lus gini loh, gak sakit. Gak sakit. Nanti kalau kamu diludahi tenang aja, ludahnya gak loncat kok. Pasti dilewer di sini aja, tenang. Akhirnya ya gitu ya, iya sudah. Maju terus, wah dia maju. Dia datang mama minta ampun. Dia di sini, mamanya kan di sini. Mamanya noleh sini. Dia lari ke situ, saudara. Begitu mamanya tahu dia di situ, mamanya noleh sini. Wah, jadi anak ini sampai keringetan, saudara. Wah begitu.
Sampai terakhir saya bilang sama tante bu gitu, tante bu gitu. Gak mau. Wah anaknya ini lompat sana lompat sampai akhirnya gak kuat dia berlutut di situ. Minta ampun ma, minta ampun. Sampai pakai bahasa yang saya mengerti, sampai bahasa yang tidak saya mengerti saudara. So ditipu ya aku singgung kira dikembuai. Saya tuh nangis akhirnya karena dua hal. Yang pertama kasihan lihat anak itu, yang kedua saya gak ngerti dia ngomong apa. Saya nangis. Kenapa? Gak ngerti. Ngomong apa. Oh iya, begitu. Sampai terakhir saya berbisik di telinganya tante itu. Anaknya sudah sampai berlutut, kepala sudah di bawah. Jidatnya di lantai. Cuma ngomong, ma ampun. Maafin Nyo yang salah. Saya bilang sama tante. Tante, ini anak tante. Datang minta ampun sama tante. Saya gak percaya kalau tante sebenci itu. Ini anak pernah di kandungan tante 9 bulan. Bahkan untuk melahirkannya tante itu taruhannya nyawa. Tapi tante waktu melihat anak ini lahir, taruhan nyawa itu dilewati. Dan tante kayak tidak merasakan sakit bersalin, sukacita sama anak ini karena dia lahir. Rasa sakit 9 bulan mengandung itu tiba-tiba diganti dengan satu hari sukacita. Saya gak percaya kalau tante nolak dia. Dia ini anak tante loh. Saya ngomong itu, akhirnya mamanya tuh nangis. Lalu dia berbalik dan lihat anaknya kayak mau peluk anaknya. Anak ini terus berlutut. Saya towel dia, mamamu mau peluk kamu. Anak ini melihat mamanya ngeliatin dia dengan air matanya. Anak ini bangkit lalu dipeluk mamanya. Nangis mereka berdua, nangis minta ampun. Anak ini minta ampun, minta maaf ya ma, minta ampun, minta maaf. Udah, waktu saya melihat terjadi pendamaian itu, tugas hamba Tuhan selesai. Saya berdoa buat dia, Tuhan thank you. Saya dengar si tante ini stadiumnya tinggi dan kata dokter tinggal 2 bulan. Saya doa Tuhan terima kasih, Tuhan pulihkan. Ya Tuhan mau sembuhkan dia, silakan. Kalau Tuhan berkehendak lain juga silakan. Yang penting ini sudah terjadi pendamaian. Saya bersyukur di dalam nama Yesus, amin. Saya pulang saudara, saya pulang. 2 bulan kemudian saya ditelepon oleh anak ini. Halo Ko Yudi, masih ingat saya? Iya ingat. Begitu saya ditelepon anak ini, pikiran saya, ini kan sudah 2 bulan, pikiran saya mamanya sudah meninggal. Jadi saya tuh merasa kayak dia telepon saya, dia minta saya mimpin upacara tutup meti atau penghiburan gitu kan saudara. Jadi saya oh iya, kok bisa nggak melayani ucapan syukur mama? Oh iya bisa. Iya kok mama senang sekali. Mama nunggu Koko loh. Oh jangan. Mama mau suruh berangkat dulu. Nanti tenang tak susul. Tapi jangan sekarang. Ini pelayanan masih jauh ini. Aku masih muda. Waktu saya ngomong itu dia ketawa. Saya sampai bingung, kenapa kamu ketawa? Loh mama itu gak meninggal. Oh sorry. Terus gimana? Justru setelah pertemuan sama Koko dan doakan kita, mama itu berangsur-angsur sembuh. Sekarang ini justru tuh dokter bilang mama itu sembuh total. Makanya mama itu mau bersyukur. Oh gitu ya? Iya kok. Oh sorry. Sorry, akhirnya saya kasih jadwal, senang saya datang ke rumahnya. Ai itu, tante itu duduk lebih seger, lebih baik. Ketika melihat saya, dia senyum, dia senang. Saya salaman, dia gak mau salaman, tangan saya ditarik, saya dicium sini. Ternyata saya baru dicium encim itu geli. Saudara. Apalagi giginya gak ada, begitu ceprot tuh bahasa semua di sini. Iya, bahasa semua. Tapi ini encim seneng banget. Saya cuma bilang kalau kita hidup berdamai, kemarahan itu kita tanggalkan. Lalu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja buat hidup kita. Maka kesembuhan itu bagian kita. Pemulihan itu bagian kita. Amin saudara. Tuhan berikan itu. Makanya itu Alkitab jelas menyatakan buat diri kalau itu bergantung kepadamu hiduplah berdamai. Supaya kemarahan itu keluar dari hidupmu. Izinkan Anda melepaskan pengampunan dalam pendamaian. Saya percaya Tuhan pulihkan hidup Anda. Di dalam pendamaian, di dalam pengampunan ada mujizat Tuhan.
Halo amin saudara. Caranya itu pertama lepaskan pengampunan. Lalu yang kedua caranya apa? Berorientasi kepada proses bukan pada kelemahan. Ketika Anda diproses itu percayalah di balik proses selalu ada kemuliaan. Katakan amin. Di balik proses itu selalu ada mahkota. Makanya itu jangan terburu-buru marah ketika Anda diproses. Menyalahkan A, B, C, D, please jangan dulu. Anda tenang dulu di hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu untuk menuntun hidup Anda. Supaya hati ini dipenuhi dengan ucapan syukur bukan kemarahan. Sebab proses itu yang terjadi tidak semuanya jahat. Proses itu tanda bahwa Tuhan itu lebih tertarik untuk supaya karakter Kristus ada dalam hidup Anda. Katakan amin. Untuk memberkatimu itu bagi Tuhan terlalu mudah seperti membalikkan tangan. Tapi Tuhan itu lebih tertarik ketika Anda mengalami yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Perubahan karakter kita. Menuju kepada apa yang baik. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya terbukalah pada proses. Bukan orientasinya pada kelemahan. Tapi lihat di dalam proses itu selalu ada kemuliaan. Di dalam proses itu Anda akan melihat mujizat Tuhan yang akan terjadi tepat pada waktunya. Karena itu waktu proses Anda tenang. Tuhan, aku gak marah sama Tuhan. Aku gak kecewa sama Tuhan. Izinkan aku terus bersyukur. Dan aku tahu di balik syukurku itu selalu ada yang namanya mujizat. Amin. Halo amin. Yang kedua. Yang ketiga bersyukur. Jelas tadi. Ketiga bersyukur. Anda bersyukur. Bersyukur itu senjata peperangan rohani kita. Iblis itu paling gagal, tidak bisa suka. Apa itu? Dia selalu akan mengalami kegagalan dengan orang yang tahu bersyukur. Ketika Anda bersyukur, Anda itu bersyukur itu berarti begini. Bahwa orang bersyukur itu selalu melihat kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada persoalan yang dialami. Itu bersyukur. Bersyukur itu akan melihat kasih Tuhan ketika mata saya yang lalu saya pernah cerita. Mata saya bergeser 15 derajat ke kanan. Saya gak bisa lihat apa-apa. Iblis sudah mulai pancing-pancing saya supaya saya ini marah dengan Tuhan. Iblis mulai pancing saya supaya saya mengeluh dengan Tuhan. Tapi saya ingat pelajaran ini saya gak mau. Saya gak mau marah dengan Tuhan. Justru sebaliknya saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya bersyukur dokter bilang 6 bulan sampai 1 tahun baru sembuh. Tapi ketika saya bersyukur Tuhan bilang cukup 3 minggu. Tiba-tiba mata saya jadi normal. Dan bisa melihat Anda, bisa melayani lagi. Halo amin. Anda mau bersyukur? Halo, mau bersyukur? Amin. Yang terakhir, yang keempat adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang memberikan kekuatan baru. Hadirat Tuhan itu yang menuntun kita kepada kemenangan. Di hadirat Tuhan itu semua kesombongan, semua kemarahan kita hilang. Ada satu yang Tuhan tinggalkan, apa itu? Damai sejahtera. Yang Tuhan tinggalkan adalah sukacita. Oh, berkali-kali kita mengalami sesuatu, datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan angkat beban ini. Duka cita itu diganti dengan sukacita. Dan saya percaya kemenangan di pihak kita oleh karena hadiratnya menguasai kita. Amin saudara. Jadi bagaimana empat hal untuk Anda bisa mengalahkan kemarahan? Yang pertama apa? Melepaskan apa? Pengampunan. Lalu yang kedua berorientasi kepada proses bukan pada kelemahan. Lalu yang ketiga apa? Bersyukur. Yang keempat adalah apa? Tinggal di hadirat Tuhan. Maka kemenangan terjadi. Hatimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Amin. Karena itu malam hari saya mau mengajak Anda. Mari kita menyembah Tuhan malam ini. Mari kita bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini pernah kecewa dan kemarahan itu terus berlanjut bertahun-tahun sampai hari ini Anda susah mengampuni. Saudara jangan nyaman tinggal di area itu. Malam ini izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Mengambil kemarahanmu diganti dengan pengampunan, kesabaran. Supaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi buat hidup kita. Anda mau diberkati Tuhan? Kalau Anda mau diberkati Tuhan, ayo izinkan Roh Kudus menjamah kita malam hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.